Renungan harian hari ini diberi judul Pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Diambil dari Keluaran pasal 40 ayat 1-33. Musa berdiri di hadapan bangsa Israel, suara tegasnya menggema di antara ribuan pendengarnya mengungkapkan instruksi yang diterima dari Tuhan. Setiap kata yang diucapkan Musa mengandung kekuatan dan tujuan memandu masyarakat menuju tujuan yang dijanjikan. Di tengah kebisingan, cara Musa menyampaikan instruksi menciptakan suasana ketenangan dan keyakinan di hati setiap orang. Ya, setiap instruksi yang diberikan Musa bukan hanya sekedar perintah, tetapi juga dorongan untuk memperkuat iman dan komitmen terhadap Tuhan. Ketika Musa menekankan pentingnya ketaatan bangsa Israel merasakan tanggung jawab yang lebih besar sebagai umat pilihan Tuhan. Dengan setiap perintah Musa mengingatkan mereka akan sejarah dan janji Tuhan yang telah dinyatakan sebelumnya menjaga rasa identitas dan tujuan bersama. Musa mengajak mereka untuk merenungkan makna dari instruksi tersebut, mengaitkan kehidupan sehari-hari mereka dengan rencana besar yang telah ditetapkan. Seiring hari-hari berlalu, semangat kepemimpinan Musa semakin mengakar dalam hati bangsa Israel, membimbing mereka melewati tantangan dan ujian yang menghalangi. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Musa selalu kembali mengingatkan mereka akan janji Tuhan dan pentingnya saling mendukung satu sama lain. Demikian juga dalam seluruh proses pembangunan kemah suci, Musa dengan setia meneruskan instruksi dari Tuhan kepada bangsa Israel, memastikan setiap langkah diambil sesuai petunjuk ilahi. Setiap bahan yang digunakan, setiap ritual yang dilaksanakan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam suasana yang penuh iman, bangsa Israel bersatu untuk membangun tempat suci yang akan menjadi pusat ibadah mereka. Musa sebagai pemimpin yang diutus terus mengingatkan mereka akan pentingnya kesetiaan dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Setiap batu dan setiap tirai yang dipasang mencerminkan komitmen mereka untuk menciptakan tempat di mana Tuhan dapat hadir di tengah-tengah mereka. Saat kemah suci, mulai terbentuk rasa kebanggaan dan harapan memenuhi hati setiap anggota bangsa Israel. Dengan setiap langkah yang diambil, mereka merasakan kehadiran Tuhan semakin dekat, seolah-olah Dia menyaksikan usaha mereka dari sorga. Akhirnya, saat penyelesaian pekerjaan mendekat, Musa mengingatkan mereka akan makna spiritual di balik setiap elemen dalam kemah suci. Keterlibatan dan kerjasama mereka bukan hanya membangun sebuah tempat, tetapi juga menguatkan iman dan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan secara langsung berfirman kepada Musa, memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan kapan. Musa menerima perintah tersebut dengan penuh tanggung jawab, menyadari betapa pentingnya tugas yang diembankan kepadanya. Walaupun memiliki otoritas sebagai pemimpin, Musa memilih untuk melaksanakan setiap langkah yang diarahkan kepadanya tanpa mengalihkan tanggung jawab. Tindakan Musa mencerminkan ketulusan dan komitmen yang mendalam terhadap panggilan Tuhan, menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya memberi perintah. Setiap langkah yang diambilnya adalah bentuk penghormatan kepada kuasa Tuhan, menjadikannya teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan keteguhan hati, Musa menyiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang akan datang, memperkuat iman dan persatuan di antara mereka. Setiap tantangan menjadi kesempatan bagi Musa untuk menunjukkan kepercayaan dan kepatuhannya terhadap ajaran Tuhan. Dengan keteladanan yang ia tunjukkan, Musa menginspirasi generasi berikutnya untuk setia dan taat kepada rencana Tuhan. Musa mengajarkan mereka bahwa kepemimpinan sejati terletak dalam melayani dan tidak takut untuk mengambil tanggung jawab. Pada waktu yang ditetapkan, Musa berdiri tegak dengan ketenangan, menyiapkan segala sesuatu sesuai arahan Tuhan. Dengan cermat, ia mulai menjalankan instruksi satu persatu, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia merasakan beban tanggung jawab di pundaknya, tetapi tetap melangkah dengan keyakinan yang teguh. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan kesadaran akan pentingnya tugas ini untuk umatnya. Musa tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kesulitan, bahkan ketika menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Dengan sabar dan tekun, ia menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Setiap kata yang diucapkannya membawa harapan dan keyakinan pada masa depan yang lebih baik. Musa tahu bahwa setiap tindakan yang dilakukannya akan memiliki dampak yang mendalam bagi seluruh komunitas. Ia tidak merasa terbebani, melainkan termotivasi oleh panggilan Tuhan yang jelas dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia terus melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Musa mengingat semua janji dan petunjuk yang diberikan Tuhan membuatnya semakin teguh. Ia berdoa dengan penuh pengharapan, memohon bimbingan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan di depan. Sebagai pemimpin, Musa tidak hanya menuntut umat untuk mengerjakan tugas dengan baik, tetapi dia sendiri juga menunjukkan keteladanan dengan menyelesaikan tugas yang diembankan kepadanya. Ia mampu memosisikan dirinya kapan ia memimpin dan kapan ia harus dipimpin. Ketika ia menjadi yang dipimpin, ia tidak berkecil hati karena ia tahu pemimpinnya adalah Allah. Musa melaksanakan tugasnya dengan penuh ketekunan, memimpin umatnya menuju tanah yang dijanjikan.
Dalam setiap langkahnya ia menghadapi tantangan dan kesulitan, namun keyakinannya tidak goyah. Dengan kebijaksanaannya Musa mengarahkan umatnya melalui perjalanan yang penuh rintangan, selalu mengingat bahwa setiap keputusan yang diambilnya harus melayani kepentingan umatnya. Musa berdoa untuk mendapatkan petunjuk. Ketika menghadapi keraguan dan ketakutan dari umatnya, ia menguatkan mereka dengan kata-kata semangat. Musa menekankan pentingnya iman dan kepercayaan kepada Allah yang selalu bersamanya dalam perjalanan mereka. Dengan keteladanan dan kepemimpinannya, Musa mampu menciptakan rasa persatuan di antara umatnya. Ketika tantangan terbesar muncul, Musa tidak pernah ragu untuk meminta bantuan kepada Allah. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, mengingatkan mereka akan janji yang akan ditepati. Kadang orang yang sudah terbiasa memimpin merasa sulit untuk dipimpin, terjebak dalam ego dan kebiasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Seorang pemimpin di sebuah organisasi tertentu bisa secara tidak sadar memosisikan dirinya sebagai pemimpin di mana saja, bahkan di lingkungan yang tidak seharusnya. Padahal ada tempat di mana semua orang harus tunduk, yaitu di hadapan Tuhan, mengingat bahwa memang ada kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri. Kesadaran akan posisi ini bisa membawa perubahan positif dalam cara seorang pemimpin berinteraksi dengan orang lain. Dengan memahami pentingnya kerendahan hati seorang pemimpin, dapat membuka ruang untuk pertumbuhan dan inovasi dalam timnya. Mengakui bahwa semua orang memiliki keahlian dan kontribusi yang berharga akan menciptakan atmosfer saling menghargai. Akhirnya, ketika seorang pemimpin belajar untuk dipimpin oleh prinsip yang lebih tinggi, mereka dapat menjadi teladan yang menginspirasi untuk tim dan komunitas mereka. Ini membuka jalan bagi perubahan budaya yang positif, di mana kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang melayani dan mendukung orang lain. Dengan demikian, pemimpin yang memahami nilai dari saling menghormati dan tunduk kepada yang lebih tinggi akan menciptakan legasi yang abadi. Mari tunduklah di bawah kepemimpinan Tuhan, supaya lebih dari menjadi seorang pemimpin yang berwewenang, kita mampu menjadi pemimpin teladan yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, penting untuk mencari hikmat dan bimbingan dari Tuhan, agar visi kita selaras dengan rencananya. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kepemimpinan kita belajar untuk melayani dengan kasih dan kerendahan hati, menjadikan kita teladan bagi yang lain. Keberanian untuk mendengarkan suara Tuhan membimbing kita untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan dan integritas. Dengan mempercayakan setiap langkah kita pada Tuhan, kita menciptakan lingkungan yang memotivasi orang lain untuk berkembang dan berinovasi. Kepemimpinan yang dipenuhi dengan iman membawa pengaruh positif, mempersatukan orang-orang dalam satu tujuan yang lebih besar. Ketika kita berbagi visi yang dipimpin oleh Tuhan, kita mampu menjawab tantangan dengan kebijaksanaan dan kasih yang tulus. Akhirnya, dengan menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan, kita meninggalkan warisan yang menginspirasi generasi mendatang untuk mengikuti jejaknya. Amin. Amin.